Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di waktu berikut, Chu Xingyun, dengan 4 anak sapi, terus berpatroli di sekitar lubang air. Berkeliaran selama 3 jam, matahari akan segera terbenam, dan aku harus pergi. Dalam 3 jam, Chu Xingyun memburu 7 serigala liar, 8 rusa liar, 3 babi hutan, dan 12 domba liar. Tentu saja, yang disebut rusa liar, babi hutan, dan domba liar ini hanya nama-nama yang diambil Chu Xingyun dengan santai. Di atas medan perang Suire senior ini, mereka semua memiliki nama sendiri. Namun, Chu Xingyun tidak tertarik dengan nama mereka. Misalnya, serigala liar biru, di medan perang Taiko canggih ini, disebut serigala angin biru. Tapi untuk Chu Xingyun, selama mereka tahu mereka adalah serigala liar. Setelah menyerap darah dari 30 binatang buas dan roh pendendam, Chu Xingyun dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tubuh pertempuran yang sempurna dapat dikatakan berlipat ganda. Satu-satunya belas kasihan adalah mereka berburu rusa liar, babi hutan, dan domba liar, karena mereka dibunuh oleh racun, mereka tidak bisa lagi makan. Kalau tidak begitu banyak mangsa, setelah dikirim kembali, nilainya juga sangat mahal. Meskipun selama ini, Chu Xingyun tidak peduli tentang properti. Tapi di medan perang senior Taiko ini, dia benar-benar terlalu miskin. Di medan perang Suire canggih ini, satu-satunya mata uang adalah tulang roh berwarna-warni. Dan setiap tulang roh berwarna-warni dapat meningkatkan kinerja budidaya biksu selama 1 tahun. Karena itu, di medan perang Suire yang maju ini, uang sama dengan kultivasi, uang sama dengan kekuatan, dan uang sama dengan kekuatan. Chu Xingyun tidak bisa peduli dengan uang, tetapi dia benar-benar tidak punya cara untuk peduli dengan perilaku kultivasi. Dan yang paling penting adalah, pada saat ini, Chu Xingyun benar-benar miskin dan tidak punya uang. Dia bahkan tidak bisa menemukan tulang roh di sekujur tubuhnya. Tentu saja, Chu Xingyun sebenarnya dapat meminta penghasilan dari Niu Li. Belum lagi yang lain, dia hanya perlu menjual Devil Pepper Ball ke Niu Li untuk harganya. Bahkan jika Chu Xingyun melakukannya, Niu Li tidak bisa keberatan. Bagaimanapun, Niu Li dapat memiliki hari ini, tetapi semua bergantung pada Chu Xingyun. Jika bukan Chu Xingyun yang mengajarkan keterampilan memasaknya dan secara pribadi menyempurnakan Devil Pepper Balls, bagaimana bisnis Niu Li bisa begitu sukses? Meskipun kata-kata mengatakan itu, hal-hal tidak dapat dilakukan seperti ini. Pada awalnya, ketika Niu Li menerima Chu Xingyun, dia hanya membayar. Jika Chu Xingyun mengumpulkan uang sekarang, semuanya di antara mereka menjadi kesepakatan. Niu Li memperlakukannya dengan tulus, tetapi dia hanya ingin membuat perasaan berharga ini menjadi penjualan. Sebaliknya, kepribadian etika, dan perilaku Chu Xingyun runtuh secara langsung. Sejak itu, Chu Xingyun di depan Niu Li, saya khawatir dia tidak bisa lagi mengangkat kepalanya. Dan, yang terpenting adalah, apa yang Chu Xingyun selalu tekankan adalah rahmat air yang menetes ketika Yongquan akan melaporkan kembali. Kalau bukan karena Niu Li untuk membantunya tepat waktu. Pada saat ini, dia pasti telah meninggalkan medan perang senior Taiko. Tanpa menghabiskan puluhan juta tahun untuk mengolah tubuh perang dengan intensitas tertentu, ia tidak memenuhi syarat untuk berhenti di sini. Untuk medan perang senior Taiko, Chu Xingyun benar-benar seperti anak berusia 3 tahun. Apakah anak berusia 3 tahun mampu bepergian sendirian di dunia yang aneh? Tanpa bantuan Niu Li yang antusias, Chu Xingyun tidak akan memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di medan perang Taiko canggih ini selama setidaknya 1000 tahun. Karena itu, meskipun untuk Niu Li, dia hanya membantu Chu Xingyun sedikit. Tetapi untuk Chu Xingyun, persahabatan Niu Li harus dilaporkan olehnya. Bagaimanapun, bahkan jika dia meninggal karena kemiskinan, dia tidak akan pernah menuntut Niu Li sepeser pun. Meskipun Niu Li tidak bisa belajar bagaimana memperbaiki Devil Pepper Ball ini. Untungnya, bola lada iblis ini tidak sulit untuk diperbaiki. Selama cukup banyak cabai iblis yang terkumpul, ia dapat memurnikan 10 juta pil lada setan dalam sehari. Konsumsi Niu Li cukup untuk digunakan selama ribuan tahun. Bisa dikatakan, antusiasme Niu Li membantu mengubah nasib Chu Xingyun. Dan sekarang, bantuan antusias Chu Xingyun juga akan mengubah nasib Niu Li. Melihat bahwa matahari akan segera terbenam, Chu Xingyun berhenti berburu. Dengan 4 anak sapi, bergegas ke hutan. Pada saat ini, banyak kayu bakar telah ditebang oleh 2 sapi cantik yang diundang oleh Niu Li. Selanjutnya, di bawah arahan Chu Xingyun dan komando, 4 anak sapi dan 2 sapi Amerika dibagi menjadi 6 kelompok, dan kayu bakar yang ditebang diangkut kembali ke desa. Ditumpuk di halaman belakang kedai minuman, mereka banyak menumpuk. Melihat tumpukan kayu, Niu Li tidak bisa menahan senyum. Ketika dia sendirian, dia terlalu sibuk.
Untuk membersihkan kedai lagi, untuk memotong kayu, dan untuk berburu. Dia sendirian di dalam dan di luar pub, dan dia tidak punya waktu untuk memotong kayu. Nah sekarang, baru hari ini, banyak kayu bakar di halaman belakang yang menumpuk. Setidaknya cukup kayu bakar selama seminggu. Apa yang membuat Niuli paling bahagia adalah, sepanjang hari-hari ini, dia sangat santai. Meskipun di pagi hari, dia diminta pergi berburu sendiri, dan dia menyeret sapi liar sendiri. Tetapi bagi Niuli, kerja seperti itu adalah latihan terbaik. Setelah kembali ke kedai, awalnya, Niuli diperlukan untuk mengupas dan kram dan membuka perut. Tapi sekarang, dia hanya perlu menggerakkan mulutnya. Dua sapi cantik kecil dengan cepat merawat sapi liar sesuai permintaannya. Sepanjang hari, Niuli tidak merasa lelah sama sekali. Meski masih sangat sibuk, kesibukan semacam ini hanya akan membuatnya lebih energi dan puas. Ini adalah kehidupan mimpinya. Jika Anda benar-benar membiarkannya tinggal di rumah seperti wanita cantik biasa, jangan lakukan apa-apa setiap hari. Niuli itu akan benar-benar menjadi gila. Kehidupan seperti itu bukanlah kehidupan yang disukai Niuli. Bagi Niuli, lebih baik hidup daripada mati. Akhirnya, setelah hari yang sibuk, langit masih gelap. Ketiga sapi liar itu semua ditangani dan diletakkan di atas dudukan kayu. Apalagi semua saus yang dibutuhkan juga dimasak. Selama gelap, Anda bisa menyalakan api unggun dan memanggang tiga sapi liar secara bersamaan. Dengan cara ini, bahkan jika jumlah tamu mencapai 300 lagi, saya yakin itu sudah cukup. Akhirnya, saat malam tiba, Chu Xingyun akhirnya bergegas kembali. Tubuh tempur Chu Xingyun saat ini masih sangat lemah, dan pekerjaan mengirimkan kayu bakar masih tidak kompeten untuknya. Karena Anda tidak dapat melakukan tembakan fisik, secara alami Anda harus melakukan pekerjaan yang intensif energi. Di bawah pengaturan Chu Xingyun, semua kayu dikirim kembali dalam batch. Baru setelah kayu bakar terakhir, Chu Xingyun akhirnya kembali bersama tim. Begitu dia melihat Chu Xingyun, Niuli tidak bisa menahan cahaya matanya. Saya belum melihatnya sepanjang hari, Niuli benar-benar khawatir tentang dia, karena takut akan kecelakaan. Setelah mengkonfirmasi kembalinya Chu Xingyun yang aman, Niuli akhirnya dikecewakan. Tapi saat berikutnya, ketika Chu Xingyun akhirnya datang ke depannya, Niuli tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Melihat Chu Xingyun dengan ngeri, Niuli dengan ngeri berkata, apa yang terjadi, hanya dalam satu hari, bagaimana kemajuan peperanganmu begitu banyak? Dihadapkan dengan pertanyaan ngeri Niuli, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, sebenarnya, tidak ada apa-apanya, tetapi juga keberuntunganku, masih ada lagi binatang buas yang lebih ganas yang ditemui hari ini. Tidak, bukan. Sambil menjabat tangannya dengan cemas, Niuli panik dan berkata, tidak ada yang pernah memberitahumu, suatu kali, kamu tidak bisa membunuh terlalu banyak binatang buas, atau begitu Anda tahu dunia, ada terlalu banyak jiwa yang balas dendam. Di tengah kata-kata, Niuli Meng berhenti, dan tubuhnya gemetar hebat. Mendengar kata-kata Niuli, Chu Xingyun tidak bisa menahannya. Jelas Niuli menganggapnya sebagai anak manusia. Jika Chu Xingyun tidak pernah berlatih, jika dia membunuh 30 binatang sekaligus. Lalu ada sebanyak 30 roh pendendam dalam pengetahuannya. Yang buruk, kesadarannya akan dikepung oleh 30 jiwa yang dendam ini. Pada saat itu, Chu Xingyun akan menjadi orang gila dari ringan ke berat dan dia akan terbang dan mati dalam situasi putus asa. Tapi, Chu Xingyun hidup selama jutaan tahun di medan perang percobaan. Terutama belum lama ini, perjalanan Yuan Shengxiu Chu Xingyun ke gerbang peri bintang telah mencapai 450.000 yuan. Mana dari jumlah uang penuh? Anda tahu, 1 yuan mana, ada 129.600 tahun. Jadi, berapa tahun mana akan ada 450.000 yuan? Oleh karena itu, meskipun tubuh perang Chu Xingyun dapat dikatakan lemah, tetapi roh primordialnya juga sangat arogan. Ada benar-benar sedikit yang memenuhi syarat untuk melawan kekuatan Chu Xingyun melawan Yuan Shen. Katakan saja kekuatan Yuan Shen. Bahkan melihat seluruh medan perang senior Taiko, Chu Xingyun pasti bisa masuk peringkat 10 besar. Oleh karena itu, roh jahat pembalasan benar-benar tidak ada di mata Chu Xingyun sama sekali. Sebaliknya, ada monumen guntur kuno, mirip dengan roh pendendam, betapa baiknya itu. Melihat pandangan Chu Xingyun yang tidak peduli, Niuli tiba-tiba cemas. Setelah menginjak kakinya, Niuli berkata dengan ngeri, jangan menganggapnya serius. Setiap tahun, di desa sapi liar kami, akan ada pejuang sapi liar yang agresif, karena perburuan yang berlebihan, mereka akan menjadi liar dan menjadi sapi gila. Bagi suku barbar, ancaman terbesar bukanlah musuh tirani. Tetapi selama bertahun-tahun, mereka telah mengumpulkan kebencian tanpa akhir dalam jiwa mereka. Setelah bertahun-tahun bertarung, barbarian warrior telah mengumpulkan terlalu banyak kebencian dalam pengetahuannya tentang laut. Itu tidak dapat dimurnikan secara efektif untuk waktu yang lama, juga tidak dapat dihilangkan. Banyak pejuang barbar yang entah bagaimana akan memasuki kondisi gila dalam pertempuran. Begitu dalam keadaan gila, kekuatan prajurit barbar akan meningkat beberapa kali. Dalam keadaan gila, prajurit barbar akan selalu bertarung dengan panik.
Tidak hanya membunuh musuh, tetapi juga membunuh diri sendiri, tidak ada alasan sama sekali, dan tidak ada perbedaan antara musuh. Sampai akhirnya, ketika membunuh yang tak terkalahkan, mereka akan bunuh diri, sehingga mengakhiri semua ini. Dalam sejarah desa Manyunyu, ada banyak hal serupa. Setiap kali, itu akan menyebabkan banyak kematian dan cedera. Seluruh desa Manyu penuh dengan mayat dan darah yang mengalir ke sungai. Karena itu, saat ini, semua prajurit barbar benar-benar mengontrol jumlah perburuan. Bagaimanapun, mereka tidak akan berburu dengan santai. Kalau tidak, jika seseorang tidak berhati-hati, itu tidak hanya akan merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. Dan hal yang paling menyedihkan adalah, pernah dalam kondisi gila di rumah. Hal pertama yang mereka lukai adalah istri, anak-anak, dan orang tua mereka. Itu benar-benar kejam, sangat kejam. Mendengarkan deskripsi Niulik, Chu Xingyun menjadi serius. Meskipun dia sendiri, tidak akan pernah ada masalah. Apakah itu jiwa yang sengit atau ketidakadilan, tidak peduli apakah itu dendam atau jiwa lain. Di depan Thunder Ancient Stele, semua adalah sampah. Di dunia, jenis hantu yang paling terkendali adalah guntur. Monumen guntur kuno adalah harta yang berisi cara guntur. Chu Xingyun juga tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, itu tidak berguna. Dalam beberapa kata, dia tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Selain itu, Chu Xingyun tidak akan cukup bodoh untuk mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hartanya. Suatu hari Chu Xingyun membocorkan berita tentang Thunder Stele kuno. Bahwa Chu Xingyun berada di atas medan perang Taiko tingkat tinggi ini, saya khawatir tidak mungkin untuk bergerak maju. Dengan Thunder Stele kuno, itu bisa dibuka dengan tidak hati-hati untuk berburu. Tidak perlu khawatir tentang bahaya tersembunyi. Melihat sekeliling dengan hati-hati, Chu Xingyun mengambil tangan besar Niuli dan menyeretnya ke kamar. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang mengintip, Chu Xingyun tidak menjelaskan banyak dan langsung melepaskan kekuatan guntur dan memasuki lautan pengetahuan Niuli. Dengan kekuatan Thunder, masukkan lautan pengetahuan Niuli. Pada saat berikutnya, guntur meraung di atas ruang baca laut Niuli. Semburan petir ungu meledak. Di bawah kilau guntur ungu, kesadaran Niuli tentang lautan, sosok lembu jantan dan binatang buas yang kabur, muncul satu demi satu. Berderak, boom! Antara guntur dan guntur, ribuan jiwa pendendam dibom secara berkelompok. Dengan puluhan ribu jiwa sengit ini dibombardir, tiba-tiba, kekuatan spiritual yang tak tertandingi, di sepanjang tangan kanan Chu Xingyun, mengalir ke lautan pengetahuan Chu Xingyun. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Masuk akal. Kekuatan spiritual ini dimurnikan oleh kekuatan Thunder harus diintegrasikan ke dalam pengetahuan Niuli. Tapi tanpa daya, Zifu Niuli benar-benar tidak cukup terbuka. Potensi mentalnya juga sangat rendah. Karena itu, hanya sebagian kecil dari kekuatan mental yang dapat diserap dan yang lain tidak dapat diserap sama sekali. Pertanyaannya sekarang adalah, begitu kekuatan mental ini tidak diserap sesegera mungkin, tidak akan lama untuk kekuatan spiritual murni ini menghilang. Dan hanya, rumah intelektual Chu Xingyun sangat luas, dan potensi rohaninya bahkan lebih dalam. Oleh karena itu, roh Chu Xingyun masih sangat kurang. Merasakan rumah kebijaksanaan kosong Chu Xingyun, kekuatan spiritual yang dimurnikan oleh kekuatan guntur mengalir secara otomatis. Setelah pengetahuan Niuli tentang laut, semua roh jahat pendendam telah dimurnikan. Dalam pengetahuan Chu Xingyun tentang laut, ada lebih dari 10.000 untaian kekuatan spiritual murni. Begitu semua kekuatan spiritual memasuki lautan kesadaran Chu Xingyun, ia bergabung ke dalam jiwa Chu Xingyun. Sayang sekali bahwa, jiwa Chu Xingyun terlalu besar. Bahkan dengan integrasi ribuan kekuatan spiritual yang murni dan tak tertandingi, kekuatan spiritual Chu Xingyun sebenarnya hanya sedikit meningkat. Tapi, meskipun tingkat peningkatannya sangat kecil, hanya ada sedikit jejak. Tapi yang harus diketahui adalah bahwa kekuatan mental dan kecerdasan Chu Xingyun telah memasuki kondisi bottleneck. Sebelum hari ini, sudah sangat lama tanpa perbaikan. Meskipun peningkatannya sangat kecil sekarang, itu hanya jejak. Tetapi selama Anda dapat terus meningkatkan, itu sudah melawan langit. Dengan Chu Xingyun hingga 400 kecerdasan. Bahkan sedikit peningkatan menakutkan. Setelah kecerdasan mencapai 300, setiap jejak peningkatan menjadi sangat sulit. Dan, yang terpenting adalah, suku barbar ini, mirip dengan Niuli, tidak jarang. Cloud yang mengatakan, jika Anda tidak mengumpulkan langkah-langkah, Anda bahkan tidak dapat membuat 1000 mil. Hanya sedikit akumulasi. Cepat atau lambat, Zifu Chu Xingyun akan sepenuhnya berkembang. Kecerdasan Chu Xingyun akan terus meningkat berdasarkan 400. Kekuatan spiritual Chu Xingyun, serta potensi kekuatan spiritual, juga akan menjadi lebih menakutkan. Dalam pemikiran, wajah Chu Xingyun tidak bisa lagi menekan warna kejutan di dalam hatinya. Medan perang Taiko canggih ini benar-benar terlalu cocok untuknya. Setelah secara pribadi mengalami pekerjaan hantu Chu Xingyun, Niuli tiba-tiba menyadari bahwa Chu Xingyun tidak dilahirkan dan dibesarkan, dan merupakan penduduk asli dari medan perang kuno yang tinggi. Meskipun tubuh bertarung Chu Xingyun memang sangat lemah, bahkan lebih buruk daripada anak berusia 3 tahun.
Tetapi rohnya jauh lebih kuat daripada orang-orang pribumi. Dan, yang terpenting adalah, Chu Xingyun ternyata penyihir petir yang langka. Mantra gunturnya, meskipun tidak bisa dilemparkan ke medan perang Taiko yang canggih. Tetapi itu dapat membantu para beku untuk menyingkirkan roh dendam di lautan pengetahuan dan memurnikan lautan pengetahuan mereka. Dengan perlindungan tubuh Thunder, Chu Xingyun tidak perlu peduli sama sekali. Jiwa yang disebut pendendam akan menyakitinya. Guntur Warlock selalu menjadi musuh alami jiwa. Sangat disayangkan bahwa Biksu Lei ini benar-benar terlalu jarang. Tidak cukup untuk menggambarkan betapa langka. Ini langka, tetapi tidak apa-apa. Yang paling memalukan adalah, sebagian besar biksu dengan atribut guntur mengambil rute penyihir. Tidak ada ruang untuk bertahan hidup di medan perang kuno tingkat tinggi ini. Masih kalimat itu, medan perang Taiko yang maju adalah harta karun biksu pembangun tubuh. Para biarawan dari Departemen Warlock datang ke sini dan tidak ada cara untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, di medan perang Suire tingkat tinggi ini, hanya kekuatan kuat itu yang akan secara khusus melatih beberapa biksu dari sistem guntur untuk membantu mereka mengusir roh jahat dan menyucikan laut. Karena kemampuan biksu guntur terbatas. Karena itu, bahkan kekuatan besar yang dapat menikmati tubuh surgawi dan memurnikan jiwa para dewa adalah semua bangsawan dalam pasukan. Bahkan sebagai anggota dari kekuatan besar, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menikmati tubuh surgawi. Setelah merasakan keterampilan magis Chu Xingyun, Niu Li tentu tidak akan terus khawatir. Heavenly Thunder melindungi semua roh jahat dan mereka tidak berani mendekat. Bahkan jika dia dekat, dia akan langsung dihancurkan oleh Thunder, dan Chu Xingyun tidak akan terluka. Melihat langit di luar jendela, itu bukan pagi. Chu Xingyun dan Niu Li meninggalkan ruangan bersama dan sibuk dengan semua orang. Segera api unggun dinyalakan, dan 3 sapi liar dibawa ke atas panggangan. Di bawah karya beberapa keindahan sapi, saus itu dilukis di atas sapi liar. Segera aroma yang kaya dengan cepat memenuhi seluruh desa Manyu. Setelah hanya setengah jam, ada lebih dari 300 prajurit barbar berkumpul di kedai minuman. Alasan mengapa masih ada lebih dari 300 prajurit barbar, tetapi tidak untuk terus meningkat, sebenarnya ada alasan. Sebab, di samping ini lebih dari 300 prajurit banteng. 7 sapi jantan lainnya masih di bawah umur. Karena itu, bahkan jika mereka mengeluarkan air liur, mereka tidak punya uang untuk datang ke sini untuk makan enak dan pedas. Bahkan, lebih dari 300 sapi liar ini sudah menjadi kekuatan utama desa ternak liar. Lebih dari 300 prajurit banteng mengambil tempat duduk mereka. 3 sapi liar yang dipanggang dengan cepat dipotong dan didistribusikan. Tiba-tiba, di dalam seluruh kedai minuman, lebih dari 300 pejuang barbar mendorong cangkir untuk mengganti cangkir, dan menikmati diri mereka sendiri. Melihat semua prajurit barbar, wajah mereka memerah dan berkeringat, mulut Chu Xingyun menyunggingkan senyum minggu. Awalnya, Chu Xingyun tidak begitu mengerti. Saya tidak mengerti mengapa Warrior Bull sangat menyukai makanan pedas. Khusus untuk roh, semakin kuat semakin baik, semakin pedas semakin Anda menyukainya. Tapi hari ini, setelah pergi berburu sendiri dan mengalami perasaan memiliki jiwa yang sengit, Chu Xingyun mengerti. Begitu jiwa yang ganas memasuki tubuh, itu benar-benar dingin. Tidak ada satu nama dingin, sehingga jiwa tidak bisa membantu tetapi ingin bergidik. Chu Xingyun lebih baik. Ada sebuah monumen guntur kuno, dan dalam sesaat jiwa yang ganas dimusnahkan dan dimurnikan. Tetapi para prajurit barbar ini tidak seberuntung itu. Dalam pengetahuan mereka tentang laut, mereka tidak tahu berapa banyak jiwa dendam yang disembunyikan. Karena itu, mereka merasa kedinginan dan menggigit setiap saat. Hanya roh panas yang bisa menghilangkan hawa dingin dan membuatnya merasa hangat dan nyaman. Apalagi sekarang, setelah bumbu disempurnakan oleh Devil Pepper, turun 1 gigitan daging sapi, tiba-tiba pedas dan berkeringat, rasa pedas dan pedas membuat mereka hampir gila. Sepotong besar steak dimakan, semua orang berkeringat dan pori-pori di sekitarnya terbuka. Perasaan yang menenangkan dan merangsang tidak dapat digambarkan dalam bahasa apapun. Sementara semua orang senang, Chu Xingyun berjalan ke halaman depan dan berdiri di atas platform kayu di depan. Banyak hal, Niu Li tidak mau melakukan, atau tidak berani melakukannya. Banyak kata, Niu Li tidak ingin mengatakan, atau tidak berani mengatakannya. Tapi Chu Xingyun tidak memiliki masalah ini, dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan, dan apa yang harus dia katakan. Bersihkan tenggorokannya, Chu Xingyun berteriak, "Oke, semua orang diam, diam." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua prajurit barbar tiba-tiba berhenti berbicara dan menatap Chu Xingyun. Di bawah pengawasan semua orang, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, semua orang tahu bahwa untuk memuaskan selera semua orang, hanya mengandalkan Niu Li saja tidak bisa sibuk. Karena itu, untuk membiarkan semua orang makan dan makan dengan baik, Niu Li harus mengundang beberapa pembantu. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melihat ke tangan kanannya dan menunjuk ke arah 4 gadis biadab yang diundang oleh Niu Li untuk membantu. Melihat adegan ini, semua prajurit barbar mengangguk sedikit. Memang, jika Niu Li sendirian, dia memburu 3 sapi liar dan menyeretnya kembali, aku khawatir suatu hari akan berlalu.
Aku terlalu sibuk. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun melanjutkan, jika Anda ingin menyiapkan makanan yang cukup untuk lebih dari 300 prajurit barbar untuk waktu yang lama, jelas tidak 3 atau 5 orang bisa menyelesaikannya. Karena itu, mirip dengan situasi makan sembarangan itu tidak akan muncul di masa depan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, meskipun dia tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, masih ada banyak prajurit barbar dengan wajah suram. Tapi jelas bahwa Chu Xingyun tidak peduli dengan perasaan mereka. Untuk datang ke sini untuk menikmati kelezatan, maka Anda harus membayar. Jika Anda ingin makan dan minum dengan sia-sia, Anda tidak mampu menghabiskan sepeser pun, yang keren dan menyenangkan. Sebelum ada yang bisa berdiri dan membantah, Chu Xingyun mengangkat jari dan tersenyum, mulai hari ini, pub kami akan menyediakan layanan berbayar. Jika Anda datang hanya sekali, maka setiap kali Anda harus membayar tulang semangat berwarna-warni. Tidak ada yang bisa membuat pengecualian saat membayar pertama dan kemudian makan. Jika Anda merasa harus membayar setiap kali datang, Anda juga dapat membayar 1 bulan setiap kali. Jika Anda membayar biaya 1 bulan sekaligus, Anda tidak perlu 30 tulang roh berwarna-warni, Anda hanya perlu membayar 20. Jika Anda masih merasa kesulitan, Anda dapat menikmati keindahan sepanjang tahun dengan membayar 100 tulang berwarna sekaligus. Mendengarkan diskon terus-menerus dan substansial Chu Xingyun, semua prajurit barbar melebarkan mata mereka sejenak. Jika Anda harus membayar tulang roh berwarna-warni setiap kali Anda datang ke sini, itu terlalu mahal. Namun, jika biaya 1 bulan dibayarkan sekaligus, 10 tulang roh berwarna-warni akan disimpan. Jika Anda bersedia membayar biaya 1 kali selama 1 tahun, Anda hanya perlu membayar 100 tulang semangat. Dengan cara ini, Anda dapat menyimpan 265 tulang roh berwarna-warni. Hal yang hemat biaya seperti itu tiba-tiba memindahkan semua prajurit barbar. Meskipun suku barbar sederhana dalam pikiran, tetapi juga karena pikiran yang sederhana bahwa ketika menghadapi hal yang baik dengan harga murah, menjadi semakin mustahil untuk ditolak. Dan yang paling penting, setelah mencicipi steak panggang yang lezat, mereka tidak bisa hidup tanpa makanan semacam ini. Apalagi dengan kekuatan prajurit barbar. Tidak sulit untuk mendapatkan beberapa tulang roh berwarna-warni. Kata-kata dari 100 tulang roh warna-warni setahun benar-benar terjangkau bagi mereka. Segera pidato singkat Chu Xingyun selesai. Setelah pidato Chu Xingyun, perjamuan berakhir. Semalam, mulai dari hari kedua, dalam 3 hari berikutnya, ada prajurit barbar yang datang untuk membayar selama 1 tahun. 3 hari kemudian, semua prajurit barbar tidak bisa menahan nafsu makan dan membayar biaya satu demi satu. Lebih dari 300 prajurit barbar telah membayar lebih dari 30.000 tulang roh berwarna-warni. Lebih dari 30.000 tulang roh berwarna-warni, penuh dengan kotak kayu besar. Saat ini, kotak kayu besar ditempatkan di kamar Niuli. Setelah menyerap tulang roh berwarna-warni ini, latihan kultivasi Niuli dapat meningkatkannya selama 30.000 tahun. Tapi Niuli tahu bahwa dia tidak bisa menelan uang sendirian. Alasan mengapa begitu banyak uang dapat diperoleh, 90% dari kredit diberikan kepada Chu Xingyun. Setelah Chu Xingyun berbalik dan pergi, semua ini hilang dengan segera. Tidak hanya itu tidak akan terus menghasilkan uang. Yang paling serius adalah bahwa begitu Chu Xingyun pergi, dia tidak bisa membuat steak yang begitu lezat. Sekarang, uang semua orang telah diserahkan. Karena itu, begitu Chu Xingyun benar-benar pergi, Niuli tidak bisa membuat steak yang begitu lezat. Saya khawatir semua uang akan dikembalikan tanpa berkata, dan semua orang masih akan menghantuinya. Tidak mungkin, meskipun hanya ada beberapa hari, semua prajurit barbar tidak dapat melakukannya tanpa steak pedas. Beratnya lagi dan lagi, Niuli menemukan. Tidak ada perbedaan antara dia dan wanita cantik biadab yang diundang untuk membantu. Bahkan jika dia digantikan oleh gadis barbar manapun, bisnis ini masih bisa dilakukan. Tetapi jika Chu Xingyun pergi, semuanya akan hilang. Semua ini dibawa oleh Chu Xingyun. Begitu dia pergi, semua ini hilang. Meskipun Chu Xingyun berjanji, dia akan meninggalkan cukup rempah untuknya sebelum dia pergi. Dia tidak perlu khawatir bahwa tidak akan ada rempah-rempah yang tersedia. Tapi Niuli tahu, dengan keahlian Chu Xingyun, dengan bakat dan kemampuannya, dia bisa pergi ke kota raja suku barbar, dan membuka restoran besar. Pada saat itu, uang Chu Xingyun benar-benar 10 kali lipat dari kedai minumannya. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak peduli dengan kekayaan yang diciptakan oleh kedai desa di pegunungan. Yang paling penting adalah bahwa Niuli membantu Chu Xingyun murni karena kebaikan hatinya, yang memindahkannya ke hati yang tersembunyi. Tapi sekarang dan kemudian, secara bertahap, dia menggunakan Chu Xingyun untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya sendiri. Jelas Niuli toh menolak menjadi orang seperti itu. Jika Anda tidak berbicara tentang orang lain, dia sendiri tidak bisa melewati levelnya. Sekarang, dia bisa menelan kekayaan ini karena hati nurani. Tapi begitu dia benar-benar melakukan ini, itu akan terjadi dalam hidupnya. Setelah menerima uang, Chu Xingyun tidak berutang apa-apa padanya. Tak lama, Chu Xingyun akan pergi ke kota yang lebih makmur.
Tapi Niulinya hanya bisa menjaga kedai ini. Menjaga 2 atau 300 tamu ini, menghabiskan seumur hidup. Setelah berpikir lama, Niuli akhirnya membuat keputusan. Uang itu bukan yang pantas untuknya. Meskipun dia adalah pemilik kedai minuman, jelas bahwa dari awal sampai akhir, dia belum membayar uang rempah Chu Xingyun. Meskipun Chu Xingyun ingin membalas rasa terima kasihnya, Niuli tidak ingin persahabatan satu sama lain dihancurkan oleh uang. Setelah lama merenung, Niuli akhirnya membuat keputusan. Memegang kotak kayu besar dengan kedua tangan, Niuli berjalan sampai ke kamar Chu Xingyun. Dalam suara yang membosankan, Niuli menempatkan kotak kayu besar di depan Chu Xingyun. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi terlihat bingung. Melihat wajah kosong Chu Xingyun, Niuli berkata dengan acuh tak acuh, ini 30.000 tulang roh berwarna-warni, sekarang ini milikmu. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, aku tidak mau, semua di antara kita hanya kesepakatan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niuli dengan tegas berkata, saya tidak ingin menjadi penjahat kejam yang menggunakan Anda untuk menghasilkan uang. Mendengar kata-kata Niuli, Chu Xingyun segera mengerutkan kening. Untuk waktu yang lama, dia hanya berpikir, jangan biarkan persahabatan satu sama lain menjadi transaksi. Tapi saya lupa, apakah Niuli baru saja menerima uang seperti ini? Itu menjadi Niuli, menggunakan persahabatan antara keduanya dan menghasilkan banyak uang. Jika Niuli benar-benar tidak memberi Chu Xingyun poin, maka orang seperti itu sama sekali tidak dibayar. Melihat kerutan Chu Xingyun, Niuli berkata dengan serius, peran yang saya mainkan tidak menentukan, jadi, uang itu seharusnya bukan milik saya. Mendengar kata-kata Niuli, Chu Xingyun tersenyum getir, meski begitu, Anda tidak harus memberi saya semua uang. Apakah itu berarti bahwa semua yang Anda lakukan tidak sepadan dengan tulang roh? Sambil menggelengkan kepalanya, Niuli dengan datar berkata, semua yang saya lakukan tentu saja berharga, tetapi pada akhir bulan, Anda bisa membayar saya gaji dan itu akan baik-baik saja. Melihat Niuli tak berdaya, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata, masalahnya adalah ini adalah kedai minuman Anda, semuanya milik Anda adalah bosnya. Dengan senyum ringan, Niuli berkata, selama kamu memiliki rempah-rempah pup serupa kamu dapat membangun yang tak terhitung jumlahnya kapan saja, bukan? Setelah jeda, Niuli melanjutkan, dengarkan aku tidak perlu amal, bahkan jika aku ingin berkembang, aku hanya bisa bergantung pada tanganku sendiri dan kerja kerasku untuk mendapatkannya. Di antara kata-kata itu, ekspresi Niuli menjadi lebih serius dari sebelumnya. Melihat mendalam pada Chu Xingyun, Niuli berkata, pada awalnya, ketika saya membawa Anda untuk menjaga martabat Anda, saya sarankan agar Anda menggunakan tenaga kerja Anda sendiri dengan imbalan biaya akomodasi. Tapi sekarang, semua ini akan mengubah rasanya, bukan? Mendengarkan kata-kata Niuli, Chu Xingyun juga menjadi serius. Pada saat ini, jika dia bersikeras pada metode asli, dia akan berdiri pada sudut yang lebih tinggi dan menghadapi Niuli dengan sikap sedekah. Ini jelas tidak pantas. Niuli tidak hanya menerimanya tanpa alasan, tetapi memintanya untuk menggunakan tenaga kerjanya sebagai ganti akomodasi. Jadi, Chu Xingyun seharusnya tidak memberikan uang kepada Niuli karena alasan atau logika apapun. Tidak apa-apa untuk merawatnya, tetapi mengharuskannya untuk menggunakan tenaga kerjanya sebagai ganti untuk itu. Hanya dengan cara ini adalah penghormatan terbesar untuk Niuli. Penghormatan sejati adalah memperlakukan satu sama lain dengan setara, tidak memandang rendah dan memberi sedekah. Belum lagi yang disebut uang untuk membalas terima kasih. Ini seperti Anda tidak akan pernah bisa menggunakan uang untuk membalas kebaikan orang tua Anda. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berkata, baiklah, saya telah menerima uang itu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niuli tiba-tiba menunjukkan senyum bahagia. Melihat Niuli sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, baiklah, sekarang aku berencana untuk menggunakan 30.000 tulang roh berwarna-warni untuk membeli kedai minummu, aku tidak tahu, apakah kamu menjualnya. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Niuli melambaikan tangannya dengan berani, tidak perlu membeli, tolong bantu aku singkirkan iblis, bersihkan lautan pengetahuan, aku tidak punya uang untukmu, kedai ini, terima kasih saja sopan santun. Menghadapi Niuli, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya. Masuk akal. Saya ingin mengundang seorang penguasa leluhur untuk menembak, tidak ada ribuan tulang roh warna-warni, jadi jangan berpikir tentang hal itu. Tapi hubungan antara Chu Xingyun dan Niuli benar-benar tidak memerlukan biaya sepeser pun. Tapi dari sudut pandang ini, dari perspektif Chu Xingyun, untuk mempertimbangkan dan mempertimbangkan. Dari sudut pandang Niuli, dia benar-benar tidak mampu membeli banyak uang. Jika dia benar-benar memiliki banyak uang, dia tidak membutuhkan Chu Xingyun. Oleh karena itu, karena ini hanya masalah langsung, Niuli tidak akan terlalu banyak berpikir. Kalau tidak, apa itu teman? Adapun kedai ini, bahkan, tidak masalah, tidak ada. Kedai adalah rumah Niuli, hanya sebuah nama. Semua aset seluruh kedai tidak lebih dari pot batu. Adapun panggangan yang disebut, mereka semua ditindik dan tidak berharga sama sekali. Bahkan jika Niuli ingin menjual uang, tetapi tanyakan.
Berapakah nilai pot batu? 3 panggangan yang diikat kemarin, berapa nilainya hari ini? Sekali lagi, selama Chu Xingyun bersedia, dia dapat membangun kedai minuman di mana saja di desa kapan saja. Dan hanya dalam 1 hari, dia bisa merebut semua tamu. Selain itu, Pub Niuli tidak akan pernah memiliki tamu lagi. Melihat ekspresi senyum pahit Chu Xingyun, Niuli tertawa dan berkata, saya memiliki sesuatu untuk dimakan dan apa yang harus dimakan, saya hanya ingin mengambil apa yang seharusnya saya dapatkan dan mendapatkan apa yang harus saya dapatkan, jika tidak itu bukan Niuli saya. Tanpa daya mengangguk, Chu Xingyun berkata, kalau begitu. Karena itu yang terjadi, maka aku akan mempekerjakanmu dengan gaji 1000 tulang roh berwarna-warni setiap bulan, sebagai kedai gudang dan kedai desa. Apa? 1000 tulang roh berwarna-warni setiap bulan? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niuli tertegun. Namun segera, Niuli menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata tidak, saya katakan, saya tidak membutuhkan amal Anda, saya hanya ingin menghasilkan uang yang pantas saya dapatkan. Menghadapi pengunduran diri Niuli, Chu Xingyun berkata, bukannya saya meminta harga tanpa pandang bulu, tetapi bahwa saya adalah bendahara di kedai minum. Gaji ini sudah rendah. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, ketika Niuli harus berdebat, Chu Xingyun mengangkat jarinya untuk pertama kalinya. Memandang Niuli dengan serius, Chu Xingyun berkata, aku bisa bersumpah, aku benar-benar tidak bermaksud memberi Anda sedekah. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, Anda akan tahu di masa depan bahwa gaji 1000 tulang roh jauh dari cukup, tapi, bahkan jika Anda diberikan lebih banyak sekarang, Anda tidak akan menerimanya. Melihat Chu Xingyun bersumpah, Niuli tidak bisa tidak curiga. Menghadapi ini, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tak berdaya, jadi Anda memegang gaji ini dulu, dan kemudian. Jika Anda pikir saya benar-benar terbuka, maka Anda akan membayar saya berjanji untuk tidak menolak bagaimana. Melihat Chu Xingyun mengatakan ini, Niuli ingin menolak tetapi sepertinya tidak dapat berbicara. Sambil mengerutkan kening, Niuli berkata, tetapi sebagai hasilnya, pendapatan kotor kedai selama 1 tahun telah diberikan kepada saya oleh 3 Chengdu. Bagaimana dengan yang lain? Dan keuntungan Anda sendiri? Menghadapi pertanyaan Niuli, Chu Xingyun tersenyum dan melambaikan tangannya, saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan, tetapi tidak masalah, Anda akan memahami segalanya di masa depan. Mengangguk kosong, Niuli berbalik tanpa alasan, berniat untuk kembali dan berpikir perlahan. Tetapi pada saat ini, Chu Xingyun menghentikannya. Menunjuk ke kotak kayu besar di tanah, Chu Xingyun berkata, kamu memindahkan barang-barang ini kembali. Melihat Chu Xingyun masih menolak untuk mengumpulkan uang, Niuli cemas. Dia benar-benar tidak dapat menggunakan Chu Xingyun untuk menghasilkan uang. Kalau begitu, dia memandang rendah dirinya sendiri. Tanpa semangat harga diri dan harga diri, bagaimana mungkin Niuli berdiri sendiri dan mendukung Pub ini? Dan jika itu bertahan selama bertahun-tahun. Melihat tatapan cemas Niuli, Chu Xingyun buru-buru berkata, jangan salah paham, aku tidak menerima uang ini. Menunjuk ke kotak besar yang berisi lebih dari 30.000 tulang roh berwarna-warni, Chu Xingyun berkata, uang itu, kamu ambil kembali untuk membeli beberapa ternak liar. Mengakuisisi Manyu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niuli tiba-tiba tampak kosong. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Chu Xingyun untuk mendapatkan Manyu. Barbar ini tingginya lebih dari 3 meter, panjangnya lebih dari 5 meter, dan otot-ototnya kuat dan menakutkan. Bahkan jika lebih dari 300 prajurit barbar makan bersama, 3 sapi biadab sudah cukup. Jika hanya ada 3 ekor, mengapa membeli? Menghadapi keraguan Niuli, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berkata, jangan bertanya apakah Anda tidak membutuhkannya, ikuti saja apa yang saya katakan. Bahu tak berdaya mengangkat bahu, bagi Niuli, tulang roh berwarna-warni itu, sudah menjadi Chu Xingyun. Seperti cara menghabiskan, itu adalah kebebasannya, Niuli tidak memenuhi syarat dan terlalu malas untuk mengendalikan. Semalam, pagi-pagi keesokan paginya, Niuli mengambil 4 wanita biadab tetapi memburu sapi biadab. Pada saat yang sama, Chu Xingyun mengumpulkan 4 anak sapi. Di bawah pengaturan Chu Xingyun, ke-4 anak sapi ini akan melakukan perjalanan ke setiap rumah tangga di desa Manyuniu di hari berikutnya untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh Xing Xingchu. Apa yang ingin disampaikan oleh Chu Xingyun adalah sederhana. Terus terang, itu adalah merekrut pekerja. Harga tulang roh berwarna-warni setiap hari merekrut orang-orang dari suku barbar yang menganggur di rumah untuk bekerja untuknya. Suku barbar adalah tentara bayaran terbaik. Mereka jujur, dapat diandalkan, setia, dan tidak akan pernah mengkhianati, mereka juga tidak akan lari dari Tuhan. Oleh karena itu, semua orang sangat senang dengan pekerjaan Chu Xingyun. Meskipun harga Chu Xingyun sangat rendah, hanya ada 1 tulang roh sehari. Bahkan jika Anda menyewa selama sebulan, hanya ada 30 tulang roh. Namun, dia ingin merekrut bukan pejuang barbar, tapi tidak ada kekuatan, wanita barbar yang paling umum. Harga tulang roh sehari sangat gila. Bahkan para pejuang banteng biadab itu, gaji sebulan, hanya 300 roh. Sedangkan untuk wanita barbar itu, tidak ada nilai pekerjaan sama sekali.
Karena itu, hanya dalam satu hari, di dalam seluruh suku barbar, ada lebih dari 2.000 sapi barbar yang menganggur di rumah, dan ribuan orang telah menyatakan kesediaan mereka untuk menerima pekerjaan Chu Xingyun. Menurut persetujuan Chu Xingyun, satu tulang roh berwarna-warni sehari akan dikeluarkan hari itu. Hal yang baik tidak dapat dicari. Belum lagi, betapa senangnya para wanita barbar ini. Di sisi lain, Niu Li dengan cepat memburu 3 sapi liar dan menyeret mereka semua kembali. Awalnya, di waktu berikutnya, Niu Li akan bekerja dengan 4 wanita barbar untuk membersihkan 3 sapi barbar. Tapi segera, Chu Xingyun menyeretnya ke samping dan berkomunikasi dengan suara rendah. Menghadapi permintaan Chu Xingyun, Niu Li tidak mengatakan apa-apa. Apakah gaji 1.000 tulang roh sebulan diberikan kepadanya dengan sia-sia? Selama itu bukan masalah mengkhianati tubuh atau jiwa, dia tidak akan menolak. Chu Xingyun meletakkan busur pendek di punggungnya. Selain itu, dia menyerahkan keranjang yang membawa ribuan panah kayu kepada Niu Li, yang membawanya. Dengan kebugaran fisik Niu Li, membawa seberat kecil itu sama mudahnya dengan tidak melakukan apapun. Dan jika itu adalah punggung Chu Xingyun, aku takut aku bahkan tidak bisa berjalan. Segera Chu Xingyun dan Niu Li meninggalkan desa Maniu Niu bersama-sama. Adapun 3 sapi liar, hanya memberi mereka kepada 4 wanita sapi liar untuk membersihkan. Lagi pula tidak ada konten teknis, mereka sepenuhnya kompeten. Adapun 4 pemuda barbar, mereka sekarang berjalan di jalanan untuk membantu Chu Xingyun merekrut orang. Karena itu, hanya Chu Xingyun dan Niu Li yang tersisa, sepertinya tidak melakukan apa-apa. Tapi jelas Chu Xingyun tidak akan melakukan apa-apa. Kali ini, dia mengundang Niu Li untuk melindunginya. Mari kita pergi ke hutan, padang rumput, dan lembah di luar untuk menemukan Devil Pepper. Selanjutnya, rencana Chu Xingyun membutuhkan sejumlah besar paprika setan. Namun, menurut Niu Li, Devil Pepper sangat jarang. Karena itu, tidak mudah untuk mengumpulkan iblis peppers yang cukup. Selain itu, selain mengambil banyak paprika iblis, Chu Xingyun juga ingin mengambilnya, berburu beberapa binatang buas, dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Dengan kekuatan Niu Li, dalam jarak 100 mil itu benar-benar merajalela. Adapun babi hutan, serigala liar, rusa liar, domba liar, dan bahkan sapi liar yang sering disentuh itu hanya hal sepele. Menurut pemahaman Chu Xingyun, desa Maniuni ini tampaknya berada di daerah terbuka, dikelilingi oleh hamparan luas dan cakrawala yang tak terbatas. Namun faktanya, desa Maniu terletak di sebuah lembah sepanjang 100 km. Lokasi desa Maniu tepat di dalam pintu masuk lembah. Untuk memasuki lembah sapi liar, Anda harus terlebih dahulu melewati desa sapi liar. Pintu masuk Chu Xingyun sebelum dan sesudah sebenarnya adalah gerbang selatan desa Maniu. Gerbang selatan desa Maniu mengarah ke lembah Maniu. Jika Anda pergi ke gerbang utara desa Maniu Niu, Anda dapat memasuki ngarai Maniu Niu. Setelah melintasi Wild Chow Canyon, Anda akan memasuki Wild Chow Plain. Gu Niu Li berkata, dataran barbar adalah ratusan juta triliun mil, tempat semua jenis binatang buas hidup. Di antara mereka, sapi biadab yang diburu oleh Chu Xingyun adalah spesialisasi di sana. Di seluruh dataran ternak liar yang hidup di sana adalah miliaran triliun. Secara acak, Anda dapat bertemu puluhan juta sapi. Dapat dikatakan tak ada habisnya, tak ada habisnya, tak ada habisnya. Belum lagi dataran barbar di luar lembah barbar. Pintu keluar selatan desa Maniu mengarah langsung ke lembah Maniu. Binatang buas berbahaya di lembah sapi liar telah lama dicekik. Karena itu, tidak ada bahaya jika Niu Li dilindungi. Tidak ada binatang buas yang Niu Li tidak bisa bunuh di seluruh lembah Maniu. Setelah meninggalkan gerbang selatan desa Maniu dan memasuki lembah Maniu, Chu Xingyun mengambil Niu Li, terjun ke hutan, dan berjalan dengan susah payah. Sepanjang jalan, kadang-kadang beberapa binatang kecil ditemui, semua ditembak oleh Chu Xingyun, berburu satu persatu. Perlu disebutkan, sepanjang hari kemarin, setelah Chu Xingyun memburu lebih dari 30 binatang buas. Kekuatan tubuh pertempurannya yang sempurna dapat digambarkan sebagai pengganda. Tapi, bahkan jika 2 kali lipat, itu hanya berubah dari 1/10 menjadi 2/10. Tidak mungkin, perang Chu Xingyun terlalu lemah. Jumlahnya dikalikan, dan pada akhirnya terbatas. Dengan perlindungan pribadi Niu Li, Chu Xingyun tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sendiri. Berkeliaran sepanjang jalan, ada binatang buas yang konstan, dan dia ditembak dan dibunuh satu persatu. Sepanjang jalan, Chu Xingyun menemukan beberapa paprika iblis. Terakhir kali, Chu Xingyun berbalik sepanjang hari, hanya untuk menemukan lada iblis. Hanya ada 10 buah lada setan. Dan kali ini, setelah baru memulai beberapa saat, saya menemukan 3. Tidak seperti terakhir kali. Terakhir kali, Chu Xingyun hanya memetik buah, bukan tanaman. Kali ini, Chu Xingyun tidak hanya harus memetik buah, tetapi juga harus mencabut tanaman Devil Pepper dan membawanya langsung. Sepanjang jalan, Chu Xingyun dengan cepat menemukan lada iblis yang dia temukan terakhir kali. Meskipun buah telah dipetik, kali ini, Chu Xingyun bermaksud untuk mengumpulkan tanaman.
Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, Chu Xingyun memburu ratusan binatang buas, dan setelah menemukan 10 iblis peppers, ia akhirnya berangkat dan kembali. Setelah seharian berkultivasi, tubuh pertempuran Chu Xingyun telah diolah hingga 50%. Setengah jarak dari tubuh pertempuran tingkat pertama. Di hadapan percepatan Chu Xingyun, Niu Li iri. Jika Anda berubah menjadi seorang beku biasa, Anda benar-benar tidak berani berlatih dengan cara ini. Meskipun mereka memiliki kemampuan untuk membunuh binatang buas dalam batch, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengusir roh jahat dan menyucikan laut. Jika seseorang berani semrawut Chu Xingyun, tidak akan lama sebelum mereka mendapat masalah dan menjadi orang gila. Chu Xingyun tidak memiliki masalah ini, menewaskan 100 binatang per hari. Bagi Chu Xingyun, yang disebut roh jahat bukanlah apa-apa. Dia tidak khawatir tentang ini sama sekali. Ketika saya kembali ke desa sepanjang jalan, hari sudah gelap. Di sekitar kedai, sudah penuh sesak. Untuk semua yang ada di kedai, Chu Xingyun tidak terlalu peduli. Setelah kembali ke kedai, Chu Xingyun tidak pergi ke halaman depan untuk membantu, tetapi memasuki halaman belakang di belakang kedai itu sendirian. Di medan perang kuno ini, tanah adalah yang paling tidak berharga. Ambil halaman belakang Niu Lijia sebagai contoh, wilayahnya sangat luas, dan memiliki ketinggian ratusan meter. Total area adalah puluhan ribu meter persegi. Masukkan halaman belakang. Chu Xingyun mengambil sekop batu, menggali tanah dengan susah payah, dan menanam 10 cabai setan. Merencanakan lubang, melonggarkan tanah, menanam pemupukan. 10 iblis peppers cepat ditanam. Gun Yuli berkata, Devil pepper ini adalah spesialisasi lembah sapi liar. Tidak ada lada setan di dataran barbar di luar. Adapun mengapa Devil pepper tumbuh di sini, itu sebenarnya tidak bisa dihindari. Lembah sapi liar ini terlihat biasa dan biasa. Faktanya, di bawah lembah sapi liar ini, ia adalah kawah yang sangat aktif. Dan lada setan ini hanya dapat tumbuh di bawah kekuatan api tanah dari gunung berapi superaktif di bawah bumi. Jika diubah ke tempat lain, lada iblis tidak bisa dibudidayakan. Bahkan jika transplantasi telah berakhir, ia tidak akan bertahan. Dalam 3 hari berikutnya, Chu Xingyun sekarang ditemani oleh Niu Li, mengubah lembah sapi liar ratusan kilometer jauhnya. Mencari seluruh lembah Maniu, Chu Xingyun menemukan total 30 iblis peppers. Ke-30 iblis peppers ditransplantasikan kembali oleh Chu Xingyun dan ditanam di halaman belakang kedai. Sebanyak 30 paprika setan, total 300 buah lada setan dipanen. Ada 100 biji di setiap lada iblis. Oleh karena itu, Chu Xingyun memanen 30.000 biji lada setan dalam sekali jalan. Menurut kepadatan 3 paprika setan per meter persegi, 30.000 paprika setan ini cukup untuk menanam seluruh halaman belakang. Paprika setan matang setiap 3 bulan. Dengan kata lain, setiap 3 bulan, Chu Xingyun dapat memanen 300.000 buah lada iblis dari 30.000 iblis paprika ini. Dengan 300.000 devil peppers, 3 juta devil pepper balls dapat disempurnakan. Setiap devil pepper ball dapat dimasak dan dipanggang dengan saus yang dibutuhkan untuk seluruh sapi. Dengan paprika iblis ini di halaman belakang, rencana besar Chu Xingyun akhirnya bisa dilaksanakan. Tentu saja, premisnya adalah dia harus menanam lebih dari 30.000 biji lada setan. Malam, Chu Xingyun duduk di tempat tidur dan diam-diam menyesuaikan napas. Setelah 3 hari berburu, jumlah total binatang buas yang diburu oleh Chu Xingyun akhirnya menembus 300. Setelah menyerap darah dari 300 binatang buas, Warframe Chu Xingyun akhirnya mencapai level pertama. Melihat kabut merah samar di kulit, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. 10 jajaran pertama badan perang semuanya berwarna merah. Hanya saja tubuh pertempuran tingkat pertama hanya merah muda. Saat tubuh pertempuran membaik, kabut merah akan menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Sampai tubuh pertempuran tingkat 10, kabut ini akan menjadi merah tua. Tentu saja, dalam kondisi normal, kabut merah ini tidak akan muncul. Tetapi begitu tubuh perang didesak dan kekuatan badan perang distimulasi, kabut ini akan menyebar. Kabut yang dipancarkan oleh badan perang berubah setiap 10 tingkat. Menurut merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, ungu, hitam, dan putih, 9 warna untuk berubah. Di antara mereka, tubuh perang yang memancarkan cahaya suci putih adalah tubuh perang suci. Badan perang yang saat ini dikenal dapat mencapai tingkat tertinggi 99,9. Seluruh tubuh memancarkan cahaya putih suci, kulitnya putih seperti batu giok, dan intensitasnya tinggi, hampir tak terkalahkan. Tubuh tingkat 99 tidak terdengar sangat tinggi. Setelah semua, butuh Chu Xingyun hanya 3 atau 4 hari untuk menjadi badan perang kelas 1. Tapi, badan perang benar-benar tidak begitu baik untuk berlatih. Semuanya seperti ini, akan selalu mudah di awal. Tapi semakin jauh ke belakang, semakin sulit. Ambil tubuh perang sebagai contoh. Badan perang tingkat pertama membutuhkan roh jahat darah terendah. Mulai dari level pertama, setiap kali Anda meningkatkan level, Anda perlu meningkatkan tekanan darah 10 kali lipat. Sangat mustahil untuk menaikkan level tubuh perang ke tubuh suci cahaya putih tanpa membunuh puluhan miliar binatang buas. Pertanyaannya sekarang adalah,
Bahkan jika semua binatang buas berbaris, biarkan Chu Xingyun memenggal satu persatu. Untuk membunuh puluhan miliar binatang buas, saya khawatir itu akan memakan waktu puluhan tahun. Selain itu, jika Anda benar-benar mengolah tubuh perang ke tingkat lanjut, dan terus membunuh binatang tingkat rendah ini, itu hampir tidak akan berpengaruh. Peperangan tingkat lanjut hanya dapat terus meningkat dengan menyerap roh-roh jahat darah berkualitas tinggi dari binatang buas dan jiwa buas tingkat lanjut. Dan jika Anda ingin membunuh puluhan miliar binatang buas tingkat tinggi atau hewan buas, waktu yang dikonsumsi adalah ratusan juta tahun. Belum lagi, semakin jauh Anda berlatih, semakin lambat kecepatan Anda. Bahkan jika kecepatannya tidak berkurang, itu juga sangat sulit. Binatang buas tingkat tinggi yang nyata, yang mungkin ada di mana-mana. Sangat sulit untuk menemukan satu, bagaimana bisa dipenggal dalam batch. Duduk bersila di tempat tidur, Chu Xingyun tidak bisa membantu berpikir. Sekarang, Chu Xingyun telah menebus kurangnya sumber aslinya, dan badan perang yang sempurna telah ditingkatkan menjadi badan perang tingkat pertama. Oleh karena itu, Chu Xingyun sudah bisa melakukan disintegrasi pertama Raja Iblis dan membelah avatar pertama. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa badan perangnya belum stabil sama sekali. Jika Anda melemparkan disintegrasi Raja Iblis sekarang, tubuh pertempuran yang ceroboh dan sempurna dapat hancur dengan sendirinya. Setelah pengamatan berulang, berpikir, dan menimbang, Chu Xingyun akhirnya membuat keputusan. Untuk saat ini, Raja Iblis tidak akan hancur, tetapi akan terus memburu binatang buas dan memperkuat tubuh perang. Menurut pengalaman suku barbar, tubuh pertempuran 3 tingkat dianggap sebagai tahap awal yang solid. Dan jika Raja Iblis hancur sekarang, itu akan menjadi tragis jika avatar meledak. Setelah membuat keputusan, Chu Xingyun tidak banyak berpikir, menutup matanya dan beristirahat. Semalam, dini hari berikutnya, Chu Xingyun dan Niu Li datang ke daftar. Daftar yang dicatat dalam daftar ini adalah anggota suku barbarian di desa barbarian yang bersedia menerima pekerjaan Chu Xingyun. Ini termasuk tidak hanya perempuan dan anak perempuan. Bahkan banyak sapi liar jantan dewasa di bawah umur atau difabel bersedia menerima pekerjaan. Meskipun hanya ada satu penghasilan dari tulang roh berwarna-warni sehari. Tetapi kemalasan juga merupakan kemalasan, tidak ada jumlah uang yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Atas permintaan Chu Xingyun, Niu Li menghabiskan banyak waktu untuk merekam semua materi orang-orang di kertas craft secara detail, dan mengikatnya ke dalam sebuah buku. Segera Chu Xingyun memilih 100 wanita kuat, sehat dan lajang yang kuat dan sehat, dan mengeluarkan aplikasi pekerjaan. Di bawah pemberitahuan 4 anak barbar, segera, ratusan wanita biadab yang gagah berani tiba di kedai minuman. Menurut permintaan Chu Xingyun, semua 100 wanita barbar yang kokoh membawa sekop tulang. Lalu, Chu Xingyun memimpin 100 wanita biadab ke halaman belakang. Halaman belakang puluhan ribu meter persegi telah dibagi secara merata menjadi 100 bagian oleh Chu Xingyun. Setiap bidang memiliki tepat 100 meter persegi. Menunjuk ke ratusan keping tanah yang dicat, Chu Xingyun mengumumkan karya hari ini. Sangat mudah untuk mengatakan, 100 meter persegi tanah per orang dapat dibiarkan setelah selesai. Dihadapkan pada pekerjaan yang begitu sederhana, 100 wanita itu tidak harus bertele-tele, melambaikan sekop tulang mereka satu demi satu, dan mulai bekerja dengan bodoh. 100 meter persegi tanah sebenarnya sangat kecil. Meskipun tanah medan perang senior Taiko sangat sulit. Tapi di depan para wanita barbar ini, itulah yang terjadi. Sebagai penduduk asli dari medan perang kuno tingkat tinggi, bagaimana mungkin ia tidak bisa memindahkan tanah? 100 wanita barbar membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Setelah masing-masing orang mengambil tulang roh berwarna-warni, mereka pergi dengan sangat gembira. 1 jam tulang roh berwarna-warni, penghasilan ini hampir sebanding dengan prajurit barbar. Gaji prajurit barbar hanya 10 tulang berwarna-warni sehari. Menonton ratusan wanita barbar pergi, Chu Xingyun tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Bukannya dia tanpa pandang bulu. Bahkan, Chu Xingyun tidak berharap bahwa kekuatan wanita tidak beradab dari suku barbar ini begitu besar. Awalnya, dalam pemikiran Chu Xingyun, butuh sekitar 3 atau 4 jam untuk menyelesaikan 100 kaki persegi tanah. Namun, para wanita barbar itu menyelesaikan semuanya dalam 1 jam. Efisiensi tinggi sangat melebihi harapan Chu Xingyun. Setelah mengirim 100 wanita barbar, Chu Xingyun akan melakukan pekerjaan berikutnya. Melihat tanah yang sangat lunak sepenuhnya dihancurkan, Chu Xingyun mengangguk dengan puas. Selanjutnya, di bawah arahan Chu Xingyun, 4 banteng kecil, menarik tongkat bajak kayu buatan Chu Xingyun, membuat parit. Selama 3 hari berikutnya, Chu Xingyun tidak pergi kemanapun. 30.000 benih ditanam ke tanah dalam batch. Setelah penanaman selesai, Chu Xingyun masih tidak pergi berburu selama setengah bulan berikutnya. Tinggal di halaman belakang setiap hari, menyiram dan membuahi dengan tangan saya sendiri, saya tidak berani peduli. Akhirnya, setengah bulan kemudian, lebih dari 30.000 iblis peppers pada dasarnya telah tumbuh. 30 paprika iblis yang ditransplantasikan oleh Chu Xingyun juga hidup. Ambil keadaan Chu Xingyun saat ini dan kuasai cara alami.
Di bawah penanamannya sendiri, pada dasarnya ia akan berkecambah. Meskipun di medan perang taiko tingkat tinggi ini, tidak ada cara untuk melakukan pertempuran besar. Tapi pengetahuan pertanian Chu Xingyun benar-benar 100 kali lebih tinggi dari petani profesional. Lagi pula, petani biasa tidak mengerti hukum sistem kayu. Dengan 30.000 iblis peppers tumbuh berturut-turut, selanjutnya, Chu Xingyun akhirnya lega. Pada waktu berikutnya, selama penyiraman selama 3 hari dan pemupukan selama 5 hari, pada dasarnya cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.